Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, analisis iklim mikro. Selanjutnya, anggota kelompok 10 yaitu Aldi Jaya dengan saya sendiri, Joshua Gamalil Damani, Muhammad Habib Aditya, Muhammad Hasan Sidik, Gede Rama. Penelitian iklim mikro di Embung B ITERA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu yang relatif lama dan meliputi wilayah luas. Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan kombinasi dari variabel atmosfer yang sama yang disebut unsur-unsur iklim. Iklim mikro adalah faktor-faktor kondisi iklim setempat yang memberikan pengaruh langsung terhadap fisik pada suatu lingkungan. Iklim mikro merupakan iklim di lapisan udara terdekat permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Faktor-faktor iklim mikro, suhu udara, kecepatan dan arah angin, kelembapan udara, radiasi matahari, dan suhu radiatif globe. Lanjut. Teori penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai landasan teori dari penelitian berikut. Analisis data kuantitatif adalah sebuah metode penelitian dengan objek berupa data yang berbentuk numerik atau angka dan disajikan dalam bentuk grafik maupun persentase. Teknik pengambilan data secara kuantitatif juga dilaksanakan dengan mengambil sampel dari suatu populasi yang hendak diteliti dan mengumpulkan data dikerjakan menggunakan instrumen penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang direncanakan. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan dalam penelitian berikut adalah metode survei di mana mengumpulkan data dari populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang bersifat kecil. Penelitian survei digunakan untuk memecah masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar sehingga diperlukan sampel ukuran. Selanjutnya ada responden survei. Ini kita untuk latar pendidikan respondennya itu ada mulai dari SD sampai SMP atau sederajat hingga S1 sampai atau D4 atau sederajat. Untuk interval usianya sendiri itu respondennya kisaran usia 10 tahun untuk yang paling muda hingga umur 50 tahun untuk yang paling tua. Next. Untuk kondisi iklim mikronya, ini kita mengambil data awal dari para responden mengenai kondisi panas matahari dan suhu udara di sana. Untuk kondisi panas mataharinya sendiri itu kebanyakan menjawab cukup panas ya, cukup panas tapi tidak sampai begitu terik. Sedangkan untuk suhu udaranya juga cukup normal saja. Next. Sedangkan untuk kondisi curah hujan dan sirkulasi anginnya juga masih terhitung normal-normal saja intensitasnya. Next. Nah, selanjutnya kita ada persepsi kenyamanan thermal dari para responden. Ini ada dua pertanyaan, yaitu mengenai vegetasi dan perkerasan. Apakah keduanya mempengaruhi kenyamanan thermal di embung B? Untuk vegetasi sendiri, 87% dari responden menjawab setuju, dan 13% menjawab tidak setuju atau tidak ada kaitannya dengan kenyamanan thermal. Sedangkan untuk perkerasan sendiri, 77% responden memilih setuju bahwa perkerasan ada hubungannya dengan kenyamanan thermal, sedangkan 23%-nya tidak setuju atau tidak ada hubungannya dengan kenyamanan thermal. Ya, next. Berikutnya untuk pengaruh vegetasi terhadap kenyamanan thermal.
Seperti yang ditampilkan pada tabel, poin-poin yang dicari adalah menjaga kelembapan, apakah sirkulasi yang nyaman, serta menurunkan suhu udara. Pada tabel kita menunjukkan 3 poin tersebut yang dirasakan oleh responden bisa memiliki data lebih dari 50% atau bisa dikatakan lebih efektif jika menanam vegetasi untuk menjaga kenyamanan termal. Slide selanjutnya. Berikutnya terkait dengan pengaruh perkerasan terhadap kenyamanan termal. Di sini terdapat 3 poin penting yang kami teliti. Yang pertama itu menjaga kelembapan, sirkulasi yang nyaman, menurunkan suhu udara. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel, 50% dari penelitian kami menunjukkan bahwa kebanyakan pengunjung mengatakan bahwa perkerasan jalan memiliki keefektifan dalam menurunkan suhu atau menjaga kenyamanan termal. Slide selanjutnya. Nah, kesimpulan yang didapat dari penelitian kami adalah iklim di kawasan Embung Bay sangat mempengaruhi kondisi lingkungan pada Embung Bay itu sendiri, apalagi terkait dengan suhu dan kelembapan pada lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, dibutuhkanlah beberapa faktor pendukung untuk menangani hal tersebut, diantaranya menambah fasilitas peneduh seperti gazebo, bench, dan sebagainya. Yang kedua, menanami pohon dengan jarak yang berdekatan untuk sebagai tempat peneduh serta menurunkan suhu. Yang ketiga, kebersihan dan kenyamanan harus ditingkatkan di daerah sekitaran Embung Bay. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.